Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat pastinya. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan tema kita. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baik anak-anak, kemarin kita sudah membuat poster. Nah, dalam membuat poster, kita harus memperhatikan hal-hal agar poster itu dikatakan bagus. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, gambar harus sesuai dengan tema. Yang kedua adalah komposisi pemilihan warna. Yang ketiga adalah pilihan katanya harus jelas, singkat, dan menarik. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster yang keempat adalah gambar itu atau kalimat ajakan itu harus menarik bagi yang membaca. Kemarin anak-anak sudah membuat poster. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan isi dari poster. Bagaimana Bu menceritakan isi dari poster? Nah, berikut langkah-langkah dalam menceritakan isi dari poster. Atau bagaimana cara menceritakan isi dari poster. Berikut cara menceritakan isi poster, ya. Cara menceritakan isi poster. Yang pertama, menyampaikan dengan bahasa sendiri. Jadi anak-anak menyampaikan dengan bahasa percakapan seperti biasa, seperti sehari-hari. Yang kedua, mencatat ide pokok. Jadi poin-poin pentingnya kalian catat. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjelaskan secara rinci. Jadi secara detail, secara jelas poster apa yang kalian buat, tujuannya untuk apa. Yang keempat adalah intonasi harus jelas. Jadi intonasi berbicara harus sesuai dengan ejaan. Misal koma, berhenti sebentar, ya, jeda, titik berhenti, seru atau perintah. Jadi harus intonasinya harus jelas. Berikut tadi langkah-langkah untuk menceritakan isi poster. Nah, kemarin anak-anak ada nggak yang membuat poster tentang bagaimana cara merawat organ pernafasan, yaitu bahaya merokok. Tentang bahaya merokok, ada tidak? Ada ya, kemarin Bu Umi lihat ada. Nah, bahaya merokok ini antara lain yang pertama bisa menyebabkan lumpuh otak. Apa itu lumpuh otak? Lumpuh otak itu adalah stroke ya. Yang kedua, mengakibatkan serangan jantung dan paru-paru. Jadi menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Selanjutnya, bahaya merokok adalah menyebabkan penyakit bronkitis dan emfisema. Ya, kemarin kita sudah mempelajari itu. Dan yang keempat, bahaya merokok yang keempat adalah membahayakan janin. Jadi bagi ibu hamil yang suka merokok ini berbahaya ya, karena bisa membahayakan janin, bisa menyebabkan kematian. Itu tadi bahaya tentang merokok dan bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Kalian sudah tahu ya sekarang, makanya kalian harus berhati-hati. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita tentang pengertiannya kemarin kita sudah membahas ya di pembelajaran sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita.
Yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan. Jadi kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Yang kedua adalah kita menentukan tema. Mau kita akan membuat gambar cerita bertema tentang apa. Yang ketiga adalah menentukan teknik pewarnaan. Ya, teknik pewarnaannya nanti kalian mau apa dulu, mau basah apa mau kering. Yang keempat adalah membuat sketsa gambar. Jadi kalian membuat sketsa gambar. Sketsa itu adalah gambar tipis-tipis ya. Selanjutnya ini adalah langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan ini menentukan hasil gambar kalian. Jadi komposisi warnanya harus disesuaikan ya, biar nanti hasilnya juga menarik. Tadi adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Anak-anak, tadi Bu Umi sudah menyebutkan teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita. Nah, teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita itu ada dua. Yang pertama adalah teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Apa itu yang dimaksud dengan teknik pewarnaan basah? Yaitu teknik pewarnaan yang menggunakan media sebagai pengencer. Contohnya adalah cat air, cat minyak, dan tinta. Sedangkan teknik pewarnaan kering ini sering kita lakukan sehari-hari ya, yaitu contohnya seperti spidol, krayon, pensil. Nah, itu ya. Tadi adalah teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita. Saat kalian mendapat tugas dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, kalian pasti menyelesaikannya tepat waktu ya. Nah, itu adalah contoh sikap tanggung jawab. Lebih baik lagi kalau tugas yang diberikan itu diselesaikan tepat waktu. Itu adalah contoh sikap tanggung jawab. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya anak-anak. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam membuat poster. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Dan yang ketiga adalah pentingnya sikap tanggung jawab. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap semangat belajar, dan jangan mengeluh. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak. Dadah.